Pada Senin 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sesuatu yang besar. Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan nama Danantara. Nama ini mungkin masih terdengar asing di telinga banyak orang, tapi kehadirannya sudah mulai mengundang perhatian, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya Danantara ini? Mengapa kehadirannya disebut-sebut bakal mengguncang dunia? Dan bagaimana lembaga ini bisa jadi senjata ampuh Indonesia untuk mengelola kekayaan negaranya sendiri? Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Secara singkat, Danantara adalah lembaga investasi baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nama Danantara sendiri berasal dari 3 kata. Daya yang berarti kekuatan, Anagata yang artinya masa depan, dan Nusantara yang merujuk pada Indonesia. Jadi, kalau dirangkai, Danantara bisa diartikan sebagai kekuatan masa depan Indonesia. Keren bukan? Lembaga ini bukan cuma sekadar organisasi biasa. Danantara dibentuk dengan misi besar, mengelola kekayaan negara secara maksimal untuk kepentingan rakyat Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan. Kekayaan yang dimaksud di sini bukan cuma uang, tapi juga aset-aset negara seperti sumber daya alam, badan usaha milik negara, BUMN, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Tujuannya, supaya Indonesia bisa mandiri, kuat, dan tidak lagi jadi penutup pintu untuk negara lain yang selama ini seenaknya menikmati kekayaan kita. Presiden Prabowo sendiri pernah bilang dalam salah satu konferensi persnya, Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. Dari pernyataan ini, kita bisa lihat bahwa Danantara bukan cuma soal keuntungan jangka pendek, tapi juga soal warisan untuk generasi mendatang. Bayangkan Indonesia sebagai sebuah rumah besar dengan banyak harta karun di dalamnya. Mulai dari tambang emas, nikel, minyak, gas, sampai hasil bumi seperti sawit dan kopi. Selama ini, banyak dari kekayaan itu yang justru dinikmati oleh pihak asing. Mereka datang, mengambil, lalu pergi dengan keuntungan besar. Sementara Indonesia cuma dapat rempah-rempahnya. Nah, Danantara hadir untuk mengubah cerita itu. Salah satu poin penting dari Danantara adalah kebijakan devisa 100% wajib milik Indonesia. Artinya, semua hasil dari sumber daya alam yang diekspor harus kembali ke Indonesia dalam bentuk devisa. Tidak boleh kabur ke luar negeri. Prabowo jelas ingin memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar jadi milik Indonesia, bukan jadi bancakan negara lain. Dengan begitu, uang yang dihasilkan bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai proyek lain yang bikin rakyat sejahtera. Selain itu, Danantara juga bakal mengelola aset-aset besar seperti BUMN.